Apa itu fitnah Dajjal dalam Islam? Dalam banyak riwayat hadis sahih, fitnah Dajjal digambarkan sebagai ujian terbesar bagi umat manusia menjelang hari kiamat. Dajjal disebutkan akan membawa fitnah besar berupa kemampuan luar biasa, seperti menyuruh langit menurunkan hujan, menghidupkan orang mati secara ilusi, membuat surga dan neraka. Buatan tujuannya adalah menyesatkan manusia dan mengaku sebagai Tuhan. Apakah AI termasuk fitnah Dajjal? Tidak ada dalil langsung dalam Al-Quran atau hadis yang menyebut AI secara spesifik, karena teknologi ini adalah fenomena modern. Namun, sebagian ulama dan pemikir kontemporer menyoroti bahwa teknologi canggih, termasuk AI, bisa menjadi bagian dari fitnah akhir zaman jika disalahgunakan. Beberapa pandangan yang sering muncul, kemiripan dengan fitnah Dajjal. Dajjal disebut mampu menipu realitas. AI seperti deepfake, virtual reality, atau manipulasi informasi bisa melakukan hal serupa. AI bisa membuat manusia takluk kepada teknologi, kehilangan arah spiritual, atau bahkan mengganti otoritas Tuhan dengan sains atau mesin. Bukan AI-nya yang salah, tetapi penggunaannya. Seperti pedang bermata dua, AI bisa membawa manfaat besar kesehatan, efisiensi, ilmu pengetahuan, atau keburukan besar, kontrol massal, kebohongan, dehumanisasi. Maka yang diuji bukan teknologinya, tapi manusianya. Apakah tetap berpegang pada iman dan akhlak dalam menggunakan teknologi AI sebagai sarana ujian fitnah, bukan Dajjal itu sendiri. Fitnah berarti ujian, maka bisa jadi AI hanyalah salah satu sarana dari fitnah akhir zaman, tapi bukan Dajjal secara literal. Fitnah Dajjal, menurut mayoritas ulama, adalah fitnah yang sangat besar dan personal dengan sosok manusia nyata, bukan hanya sistem. Kesimpulan, AI bisa menjadi bagian dari fitnah akhir zaman jika membawa manusia kepada kesesatan, ilusi, atau mengganti nilai-nilai ketuhanan dengan kemajuan teknologi. Namun, AI bukan Dajjal itu sendiri, melainkan sarana atau potensi fitnah, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Umat Islam diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada iman, zikir, dan ilmu yang benar agar tidak terjerumus dalam fitnah apapun bentuknya. Apakah ada rencana terselubung di balik AI secara terbuka? Tidak ada bukti resmi atau konsensus global bahwa ada rencana spesifik untuk membuat manusia lebih percaya kepada AI daripada kepada Tuhan. Namun, ada beberapa kecenderungan nyata yang membuat kekhawatiran ini tidak sepenuhnya tanpa dasar. 1. Tren sekularisasi dan saintisme agama sains. Banyak tokoh teknologi dan ilmuwan besar yang menggantikan makna spiritual dengan logika, data, dan algoritma. Beberapa bahkan terang-terangan menyatakan bahwa teknologi bisa menggantikan agama atau menciptakan makhluk setara Tuhan. Contoh, Yuval Noah Harari, Elon Musk, dan lain-lain. Ini bukan rencana rahasia, tapi pemikiran ideologis yang nyata dan sedang berkembang. Terhadap AI, banyak orang semakin bergantung pada AI untuk keputusan penting, hukum, kesehatan, keuangan, bahkan moral. Ini bisa membentuk masyarakat di mana AI dianggap lebih benar daripada hati nurani atau wahyu, sebuah gerakan yang ingin meningkatkan manusia dengan teknologi, termasuk mengunggah kesadaran ke komputer, memperpanjang umur secara digital, dan lain-lain. Ide ini secara tidak langsung mengaburkan peran Tuhan sebagai pencipta dan pengatur kehidupan. Apakah AI digunakan untuk menggiring keyakinan manusia? AI tapi alat ini bisa diprogram oleh pihak tertentu dengan agenda tertentu. Dalam propaganda, AI bisa digunakan untuk menyebarkan paham ateisme, nihilisme, atau sekularisme melalui media sosial, film, game, dan konten digital. Sistem sosial AI bisa digunakan untuk mengontrol masyarakat secara halus, mengawasi, membatasi kebebasan beragama, dan memaksakan ideologi tertentu. Dalam pendidikan dan budaya, bisa terjadi pergeseran nilai, di mana manusia diajari untuk mengagungkan logika digital dan meninggalkan nilai-nilai spiritual. Ini semua bukan fiksi ilmiah, tapi sudah mulai terlihat dalam berbagai arah perkembangan global. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Waspada tapi tidak paranoid. Kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan iman yang kuat. Jangan takluk pada teknologi. Gunakan AI sebagai alat, tapi jangan biarkan ia menjadi Tuhan baru dalam hidup kita. Perkuat pendidikan iman dan akhlak, agar generasi mendatang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kuat secara ruhani dan moral. Teruskan ilmu dan kritis, jangan hanya terima narasi populer. Fahami siapa yang mengendalikan teknologi dan apa dampak jangka panjangnya.
Kesimpulan, tidak ada bukti pasti tentang rencana global rahasia untuk menjadikan AI sebagai pengganti Tuhan. Tetapi ada arah ideologis dan kecenderungan nyata yang mengarah ke sana. Ini adalah ujian zaman modern, di mana iman, ilmu, dan akal harus bekerja bersama agar kita tidak hanyut dalam gelombang fitnah teknologi. Dalam Islam, kita diajarkan, barang siapa yang mengenal Tuhannya, ia tidak akan tertipu oleh makhluk manapun. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan ini dalam 3 bagian. Pandangan ulama dan tokoh Islam tentang AI dan akhir zaman, hadis dan dalil terkait fitnah teknologi dan akhir zaman, sikap yang harus diambil oleh Muslim di tengah kecanggihan AI. Pandangan ulama dan tokoh Islam tentang AI dan akhir zaman. Syekh Imran Hussein menyebutkan bahwa perkembangan teknologi adalah bagian dari skenario Dajjal dalam rangka menciptakan realitas palsu yang membuat manusia jauh dari fitrah. Beliau sering menekankan bahwa kota-kota modern dan sistem globalisasi digital adalah bagian dari fitnah yang menggoda hati manusia. Menurutnya, sistem keuangan dan kontrol teknologi global yang terpusat adalah persiapan mental dan sosial agar manusia menerima Dajjal ketika ia datang. Ustadz Adi Hidayat Wahab pernah mengatakan bahwa AI dan teknologi digital adalah alat yang netral, tapi bisa menjadi fitnah jika menjauhkan manusia dari Allah. Beliau mengingatkan bahwa umat Islam harus menguasai teknologi, bukan diperbudak olehnya. Mengutip QS Al-Baqarah 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, hanya Al-Quran yang bisa jadi petunjuk, bukan kecerdasan buatan. Dr. Haidar Bagir, cendekiawan Muslim, memperingatkan adanya risiko dehumanisasi dalam era AI, yaitu ketika manusia kehilangan rasa kemanusiaan karena segalanya diukur oleh efisiensi mesin. Beliau menyerukan agar AI dikembangkan dengan etika spiritual, bukan hanya logika ekonomi. Hadis dan dalil yang relevan. Hadis tentang fitnah Dajjal, tidak ada satu makhluk pun sejak penciptaan Adam yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hajar. Muslim, Dajjal membawa fitnah ilusi, membuat orang percaya kepada yang batil, termasuk kekuatan super. Dalam konteks modern, AI yang bisa menciptakan realitas palsu, deepfake, realitas virtual, manipulasi opini, sangat mirip dengan keajaiban tipu daya Dajjal. Hadis tentang menjaga iman di akhir zaman akan datang kepada manusia tahun penuh tipu daya. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, dan amanah disia-siakan. H.R. Ahmad dan Hakim A.E. bisa menjadi bagian dari mekanisme tipu daya massal, apalagi jika informasi yang salah diviralkan oleh sistem. Kengi, Al-Quran, QS, Al-Kahfi, ayat 101-110. Surah ini sangat dianjurkan dibaca untuk perlindungan dari fitnah Dajjal. Ayat-ayat terakhir menekankan, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. QS Al-Kahfi 110 pesannya jelas. Hanya amal dan tauhid yang bisa jadi pelindung dari fitnah apapun, termasuk teknologi yang menyimpang. Sikap Muslim dalam menghadapi kecanggihan AI: 1. Pahami dan kuasai teknologi, jangan alergi pada AI tapi belayar untuk mengendalikannya. Generasi Muslim harus hadir sebagai pembuat dan penjaga nilai dalam dunia digital. Jaga akidah dari pengaruh agama baru. Jangan ganti kepercayaan pada Allah dengan iman pada sistem, kepercayaan pada sains tanpa batas, atau taklid pada AI. AI tidak punya ruh, tidak punya niat, dan tidak bisa memahami makna ibadah. Banyak zikir dan amal saleh. Rasulullah menyuruh membaca 10 ayat pertama atau terakhir surah Al-Kahfi setiap Jumat agar terhindar dari fitnah. Komunitas yang kuat, iman, dan ilmu umat Islam tidak boleh terpecah dan terseret. Arus teknologi sendirian, penting untuk membentuk komunitas beriman yang tetap rasional dengan simanggut. Rahmatan lil alamin. Penutup kecanggihan AI tidak otomatis sesat, tapi bisa menjadi fitnah jika tidak dibimbing dengan iman. Kemungkinan bahwa AI digunakan untuk menggiring manusia menjauh dari Tuhan memang ada, dan inilah ujian besar di era modern. Rasulullah sudah mengingatkan, sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merajalela, dan fitnah datang silih berganti. Tugas kita adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, cerdas membaca zaman, menjadi umat yang mengendalikan teknologi, bukan diperbudak olehnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe